Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Hanafi dari Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Islam. Untuk teman-teman, terima kasih yang telah hadir di Zoom pada sore hari ini, yang mana akan saya sampaikan sedikit ilmu ataupun materi terkait pendidikan karakter dan anti korupsi. Untuk materi yang pertama yaitu terkait kaya rayanya Indonesia, di mana garis sejarah adalah suatu bentuk contoh yang panjang dari peninggalan yang ada di Indonesia, di mana garis sejarah tersebut meninggalkan budaya dan infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti candi dan budaya-budaya seperti adat istiadat. Di samping dari sejarah itu terdapat perjuangan para pahlawan yang mana mereka berjuang demi kemerdekaan negara Republik Indonesia melawan penjajah yang dulu pernah menjajah Republik Indonesia, dan Indonesia dinyatakan merdeka pada pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya terkait materi yang selanjutnya yaitu mengenai letak strategis Indonesia. Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Yang pertama, terdapat 16.056 pulau yang ditentukan pada forum UNGNJN di Amerika, dan garis pantai sekitar 99.093 km persegi. Daratannya sekitar 2.012 km persegi, luas lautnya sekitar 5,8 juta km persegi, dan sisanya yaitu 2,7 juta km persegi zona ekonomi eksklusif. Alasan kenapa Indonesia terletak pada posisi yang strategis. Yang pertama, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik, yang dimana berkaitan dengan iklim dan perekonomian. Terkait iklim tropis, yang dimana Indonesia bisa melangsungkan kegiatan bercocok tanam, dan kesuburan tanah di Indonesia itu sangat subur akibat iklim yang cukup baik. Dan dari segi perekonomian, Indonesia terletak di lalu lintas laut dan udara dari penjuru dunia yang terdapat kegiatan ekonomi di dalamnya. Yang selanjutnya mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia, flora dan fauna. Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brazil. Indonesia memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan potensi maritim. Yang pertama yaitu perikanan tangkap, di mana populasi ikan yang ada di laut teritorial Indonesia cukup banyak, sehingga nelayan-nelayan mudah sekali memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia di daerah laut. Yang kedua, budidaya perikanan,
Di samping nelayan Indonesia memanfaatkan sumber daya alam, rakyat Indonesia pun tidak kekurangan akal dengan membudidayakan ikan sebagai aset perekonomian dan dapat memiliki kekayaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Menambah keanekaragaman dan kekayaan yang ada di Indonesia melalui budidaya perikanan. Dan itu masuk ke dalam pendapatan perekonomian. Yang ketiga, industri pengolahan perikanan dan hasil laut. Dari budidaya perikanan itu, rakyat Indonesia memanfaatkan dari segi industri pengolahan ikan, yang mana hasil laut diolah menjadi bahan makanan yang akan dijual. Dan itu masuk ke dalam kekayaan Indonesia. Yang keempat, bioteknologi kelautan. Di laut Indonesia terdapat pengeboran minyak, yang mana minyak itu dapat dimanfaatkan dalam suatu sumber daya seperti kendaraan dan lain-lain. Di SDM, pariwisata bahari yang mana sering dikunjungi oleh turis-turis asing, bahkan warga lokal. Yang ketujuh yaitu perhubungan laut, kehutanan, kepulauan, industri jasa dan maritim, sumber daya alam non-konvensional, dan jumlah penduduk di Indonesia terbesar nomor 4 di dunia, sekitar 273.523.615 jiwa. Dari segi kebudayaan, Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang majemuk, sehingga Indonesia mendapatkan pendapatan dari sektor kebudayaan dan wisata, yang mana terdapat 1.340 suku bangsa yang memiliki hasil kebudayaan yang berbeda. Dari kebudayaan tersebut, mereka memanfaatkan dari sektor perekonomian, pariwisata, dari sektor perekonomian, souvenir-souvenir yang mengkhaskan daerahnya masing-masing, memiliki nilai jual yang cukup tinggi, dan tempat wisata yang cukup unik, yang menekankan kepada keindahan dan kekhasan kebudayaan yang ada di daerah lokal tersebut, sehingga pendapatan yang ada di tempat pariwisata dapat didapatkan oleh warga lokal tentunya. Yang selanjutnya beralih kepada materi korupsi, materi inti yaitu pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio dari Inggris, dan corruption dari Prancis, yang artinya kebusukan, keburukan, kebijakan, dan dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Secara yuridis atau secara hukum, dalam 13 pasal di UU nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, di mana korupsi itu adalah suatu unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana untuk memperkaya diri. Bentuk tipikor. Bentuk tipikor dalam deliknya ada 30 jenis tipikor, dan dikelompokkan dalam 7 tipikor. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Terkait tindakan suap menyuap ini banyak sekali kita temui di kepemerintahan tentunya, yang mana suatu tindakan suap menyuap terdapat suatu kepentingan yang mana kepentingan tersebut dapat menguntungkan secara pribadi dan melakukan penyuapan terhadap orang yang bersangkutan supaya hal tersebut tertutupi dan tidak dapat tercium oleh hukum. Yang ketiga, penggelapan dana jabatan, yang mana ketika di dalam suatu pemerintahan, suatu pemimpin yang memiliki tanggung jawab memegang jabatan, dan itu dapat dimanfaatkan oleh si pemimpin tersebut untuk memperoleh kepentingan pribadi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang keempat yaitu pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, pembenturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi ini adalah suatu bentuk pemberian hadiah terhadap suatu instansi yang mana
telah memperingankan suatu tindakan agar suatu saat dapat diringankan kembali jika ada kepentingan yang akan datang. Contoh-contoh perbuatan korupsi di lingkungan sekolah diawali dari pemahaman sejak dini terkait perbuatan korupsi. Yang pertama yaitu perbuatan curang. Mencontek saat ujian itu pun merupakan perbuatan curang, teman-teman. Dan itu adalah karakter yang terbangun sejak dini yang mana dikhawatirkan ketika beranjak dewasa dan mengerti dengan arti keuntungan pribadi dan itu dapat memperkaya diri dari perbuatan curang itu tadi dapat sekali menjadi bumbu yang mendidik dari dini untuk berkorupsi di masa depan. Yang kedua yaitu pemerasan, di mana pemerasan ini banyak sekali kita temui tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan sosial, masyarakat, yang mana memalak teman sekolah itu pun termasuk tindakan korupsi. Dan yang selanjutnya terkait penggelapan dana jabatan. Di dalam ruang lingkup sekolah, penggelapan dana jabatan itu di mana pelaku ataupun si pemegang jabatan tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan kepada si pemimpin tersebut. Seperti izin sakit padahal membolos. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab korupsi. Dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berada dalam pengaruh lingkungan dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek keorganisasian. Dari aspek sosial itu sendiri, yang pertama adalah gaya hidup yang konsumtif, di mana gengsi itu nomor satu, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu aspek politik, yang mana jabatan tertinggi dapat disalahgunakan. Itu faktor penyebab di aspek politik. Dari aspek ekonomi yaitu adalah ketika si pelaku korupsi yang mana perekonomiannya itu kurang dan punya hasrat untuk tindak korupsi untuk memperkaya diri, dan itu dapat merugikan orang lain bahkan negara. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum. Kurangnya pemahaman hukum terhadap pelaku korupsi sehingga penyebab korupsi dapat terjadi. Nah, selanjutnya yaitu aspek organisasian. Ketika memiliki basis massa organisasi yang tinggi dan dapat mempengaruhi kecurangan ataupun penyalahgunaan terhadap tanggung jawab, dan itu dapat menyebabkan korupsi. Dari faktor internal berkesinambungan dengan faktor eksternal. Jika faktor eksternal itu mungkin pengaruh dari luar, dan faktor internal yaitu dari hasrat pribadi, yaitu gaya hidup yang konsumtif, lemahnya moral, kurangnya pemahaman di masyarakat tentang korupsi. Yang selanjutnya dampak masif korupsi dari bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, bidang pemerintahan, demokrasi, budaya, dan religius. Yang selanjutnya yaitu integritas, di mana integritas adalah perkataan yang sesuai dengan perbuatan dan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Dan ini condong kepada kepribadian, yang mana hal itu dapat menjadi tolak ukur kita supaya menjauhi tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Tokoh-tokoh integritas Indonesia.
Ada Bapak Dr. Baharudin, Bapak Insinyur Bapak Haji Muhammad Hatta, dan tokoh yang selanjutnya yaitu Bapak Hugeng. Bapak Baharudin Lopa adalah sosok dalam ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya Center disebut sebagai jaksa agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Lopa juga sangat galak terhadap setiap tindakan tanduk yang menjurus ke tindak pidana korupsi. Bapak Baharudin Lopa adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada 6 Juni 2001 hingga meninggal dunia pada 3 Juli 2001. Pernah suatu ketika Bapak Baharudin Lopa ingin membeli mobil pribadi karena tidak mau menggunakan mobil dinasnya untuk kegiatan keseharian. Bapak Baharudin Lopa menghubungi Yusuf Kala yang merupakan pengusaha otomotif dan menginginkan sedan yang paling murah. Kala pun membohongi Lopa dengan menawarkan Corolla seharga 5 juta, padahal harga sesungguhnya 25 juta. Karena tidak mau membeli dengan harga teman, Lopa akhirnya membayar mobil tersebut dengan harga aslinya. Dan mobil tersebut lunas setelah dicicil selama 3 tahun. Dari karakter dari Bapak Baharudin Lopa, di mana sifat kesederhanaan dan jujur dapat kita contoh sebagai nilai integritas yang ada dalam keseharian kita. Dan selanjutnya, Bapak Haji Muhammad Hatta, yang mana memiliki karakter yang sederhana, jujur, lugu, dan bijaksana. Sekretaris Kabinet Maria Ulfah menyodorkan uang 6 juta, yang mana merupakan sisa dana budgeter untuk keperluan operasional Bung Hatta selama menjabat Wakil Presiden. Namun dana ditolak Bung Hatta yang mengembalikan uang tersebut kepada negara karena tidak mau meracuni diri dan mengotori jiwanya dari rezeki yang bukan haknya. Karena dia selalu teringat pepatah Jerman, "Der Mensch ist war it is", yang berarti sikap manusia kepada sepadan dengan cara mendapatkan makanan. Yang selanjutnya yaitu Bapak Hugeng. Bapak Hugeng ini adalah sosok polisi yang mana Gus Dur juga pernah sedikit memberikan pepatah. Hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap, yakni patung polisi, polisi tidur, dan Bapak Hugeng. Kalimat tersebut diutarakan Gus Dur lantaran Bapak Hugeng memang merupakan ikon polisi jujur dan anti suap. Sepak terjang sebagai seorang polisi yang amanah memang patut ditiru. Tentu pernyataan itu bukan berarti selain Hugeng, semua polisi tidak jujur ya. Banyak tokoh-tokoh polisi yang seperti Bapak Hugeng saat ini. Namun yang jadi penekanan adalah pernah ada polisi yang benar-benar jujur dan anti korupsi yang bernama Bapak Hugeng Imam Santoso. Di samping di jalur kepolisian, Bapak Hugeng yang meninggal di Jakarta pada 14 Juli 2004 juga sempat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi RI pada tahun 1960 sampai 1965 dan Menteri Luar Negeri RI pada 1966 sampai 1963. Terima kasih. Mungkin itu saja ilmu dan pemahaman sedikit terkait materi anti korupsi, dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan Zoom pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.